Selamat anak-anak. Berita misi pada Sabat ke-7 Triwulan 4 tahun 2020 berjudul Suara Nenek Menjadi Baik Lagi. Diceritakan oleh Rasmi Rajesh Kolar dari India. Rasmi yang berusia 15 tahun tidak suka berada di rumah sendirian bersama nenek di Baihonga, sebuah kota kecil di India Tengah Selatan. Setiap kali ibu keluar dari rumah untuk membeli makanan atau mengunjungi tetangga, nenek berjalan ke arah Rasmi. "Kau meninggalkan dewa leluhur kita dan mengejar dewa yang tidak dikenal," dia berteriak. Nenek tidak bisa mengerti mengapa ibu mulai membawa Rasmi ke gereja Kristen setiap minggu setelah mengetahui tentang Yesus dari tetangga. Nenek menyembah dewa-dewa yang terbuat dari batu dan kayu. Dia tidak percaya pada Yesus. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika ibu di rumah. Tetapi begitu ibu pergi, dia memarahi Rasmi karena pergi ke gereja. "Ada kuil kecil di dekat rumah kita," katanya. "Kamu bisa beribadah di sana, bukan di gereja Kristen." Rasmi mencoba menjelaskan bahwa gereja Kristen itu baik. "Mengapa nenek memarahiku?" dia berkata. "Jika nenek datang ke gereja bersama kami, nenek akan mengerti." Rasmi tidak pernah memberitahu ibu tentang omelan itu. Dia tidak takut pada nenek, tetapi dia tidak ingin membuat masalah dalam keluarga. Suatu hari, nenek mulai kehilangan suaranya. Dia hanya berbicara pelan. Dia tidak bisa mengangkat suaranya untuk berteriak pada Rasmi karena pergi ke gereja, tetapi dia tetap marah. "Meskipun kamu meninggalkan para dewa kami tidak akan meninggalkanmu," dia berbisik sengit. Tidak ada yang khawatir kalau nenek kehilangan suaranya. Semua orang berpikir itu akan kembali dengan sendirinya. Rasmi mendaftar di sekolah asrama Advent hari ke-7 dan meninggalkan rumah untuk belajar. Tetapi ketika dia kembali ke rumah untuk liburan 4 bulan kemudian, nenek benar-benar kehilangan suaranya. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus memberi isyarat dengan tangannya. Rasmi senang bahwa nenek tidak lagi berteriak, tetapi dia merasa kasihan padanya. Ibu sangat khawatir. "Kita harus pergi ke rumah sakit," kata ibu. Dokter mengatakan nenek perlu menjalani operasi untuk memperbaiki kotak suaranya. Sekarang nenek takut. Dia tidak ingin operasi. Rasmi ingin membantu dan dia ingat keyakinan kuat nenek pada dewa-dewa batu dan kayu. Mengapakah nenek tidak berdoa kepada dewa untuk menyembuhkan nenek? Dia menyarankan. Maka nenek tidak perlu operasi. Nenek sudah berdoa kepada dewa-dewa selama berbulan-bulan. Dia mengerti bahwa dewa-dewanya tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa berbicara dengan Rasmi, jadi dia hanya tersenyum. Ibu memberitahu teman-teman gereja tentang operasi yang akan datang dan mereka berdoa untuk nenek. Gereja-gereja di bagian lain India juga mendengar tentang operasi itu dan berdoa untuk nenek. Rasmi berdoa bersama nenek. "Ya Tuhan, tolonglah nenek untuk berhenti menyembah berhala dan untuk percaya kepada Yesus, Allah yang benar," doanya. Air mata mengalir di pipi nenek ketika dia mendengar doa Rasmi. Selesai operasi, dokter menyatakan itu berhasil.
3 bulan kemudian, nenek kembali ke rumah dan dapat berbicara. Nenek tidak lagi memarahi Rasmi karena pergi ke gereja pada hari Sabat. Dia tidak lagi mencoba meyakinkannya untuk menyembah dewa keluarga. Sebagai gantinya, dia pergi ke gereja bersama Rasmi dan ibu setiap hari Sabat. Dia memberikan hatinya pada Yesus sebulan setelah operasi. "Aku memuji Tuhan," kata Rasmi. "Nenek sekarang datang ke gereja bersama kami setiap Sabat. Sebelumnya kami biasa bersembunyi darinya dan pergi ke gereja. Tetapi saat ini, dia datang ke gereja bersama kami." Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu sekolah Rasmi. Sekolah menengah bahasa Inggris Advent hari ke-7 di Assam Nagar, di negara bagian India Karnataka, yaitu membangun 2 ruang kelas baru sehingga lebih banyak anak dapat belajar tentang Yesus. Rasmi senang belajar di sekolah. "Kami memiliki ibadah pagi dan sore di asrama kami," katanya. "Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk sekolah ini yang telah menjadi terang bagi banyak orang seperti saya. Saya ingin memberikan hati saya kepada Yesus selamanya."